pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Tentunya kabar baik dan sehat. Anak-anak, hari ini kita jumpa lagi dengan pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Anak-anak, ayo siapkan buku pena 3A, tema 2, dan buku paket tema 2, subtema 2. Dan buku tulis muatan bahasa Indonesia. Jangan lupa alat tulisnya. Sudah siap semuanya? Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Ingat ya anak-anak, setiap kali kita mau melakukan kegiatan, kita harus awali dengan berdoa. Ayo kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar tentang isi dongeng. Kita dapat memahami isi dongeng dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng tersebut. Kita juga dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya dalam cerita dongeng Kisah Kucing Kecil di buku pena 3A tema 2 halaman 127. Saya buat contohnya. 1. Siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut? Yang kedua, apa yang dikatakan kuda kepada kucing? Yang ketiga, di mana latar peristiwa dalam dongeng tersebut? Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang yang membacanya akan lebih mudah memahami dan mengingat isi dongeng. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah. Kita juga dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Kita juga dapat menemukan amanat dari dongeng tersebut. Kita juga dapat memahami isi dongeng jika membaca dongeng dengan cermat. Unsur-unsur dongeng yaitu tema, alur, tokoh, sifat tokoh atau watak, latar, dan pesan. Memahami isi dongeng dapat membantu kita untuk memperagakan dongeng. Catatlah unsur-unsur yang ada. Pahami tema, alur, dan penokohnya. Berlatihlah hingga kalian dapat memeragakan dongeng dengan baik. Dengan dongeng diperagakan dengan baik akan mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Supaya anak-anak lebih semangat lagi, ayo kita menonton video pembelajaran kita hari ini. Anonim. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk,
dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk! Hari sudah pagi, pokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba, terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. "Itu tanda hari sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. "Iya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. "Itu bukan matahari, itu bulan purnama," katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin bahwa yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Nah, setelah kalian mendengar dongeng tadi, coba jawab pertanyaan dari Buya saya. Benda apakah yang dilihat ayam jago pada dongeng tadi? Ya, jawaban kamu benar sekali. Yang dilihat ayam jago adalah bulan purnama. Pertanyaan yang kedua, hewan apa yang mencari makan di malam hari? Ya, jawaban kamu benar sekali. Hewan yang mencari makan di malam hari yaitu burung hantu. Pertanyaan yang ketiga, hewan apa ya yang tadi mengais-ngais saat mencari makan? Ya, tepat sekali. Hewan yang dimaksud adalah ayam. Ayam merupakan hewan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kita dapat mengambil daging, telur, kulit, bahkan bulunya untuk kita manfaatkan. Nah, anak-anak, bagaimana videonya? Bagus enggak anak-anak? Tentu bagus dan seru ya. Anak-anak lebih semangat lagi belajarnya. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tugas anak-anak yang pertama, membaca buku Bu Pena 3A tema 2 halaman 127 sampai halaman 128 dan membaca buku paket tema 2 sub tema 2 halaman 53 sampai 56. Tugas yang kedua, kerjakan soal yang ada di buku paket tema 2 sub tema 2 halaman 57 sampai 58 mengisi teka-teki silang. Dan halaman 87 nomor 1 sampai 3. Selamat belajar buat anak-anak. Selamat bertugas buat Bapak Ibu. Sampai jumpa di esok hari di pembelajaran lainnya.